Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Akbar, nomor induk mahasiswa 2020104066, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, dosen pengampu Ibu Hana Pertiwi, SSY, ME. Baiklah, saya membuat video sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester yang telah Ibu berikan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang obligasi syariah. Yang pertama, pengertian obligasi syariah. Kata obligasi dalam bahasa Inggrisnya yang berarti obligate, yang berarti wajib. Maka obligasi dapat diartikan sesuatu kewajiban. Obligasi merupakan surat utang yang termasuk surat berharga jangka panjang dari lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar, maksudnya dana yang cepat. Obligasi syariah merupakan pernyataan dana atau surat investasi yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Lazimnya dinamakan muqarodah bond, di mana muqarodah adalah nama lain dari mudharabah. Selanjutnya yang kedua, dasar hukum obligasi syariah. Pada obligasi syariah bersumberkan pada fatwa baik yang dikeluarkan oleh Bapepam atau Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang terdapat pada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 275 dan berdasarkan sumber hadis yang artinya tidak boleh menzalimi dan dizalimi. Yang ketiga yaitu mekanisme tentang obligasi syariah. Mekanismenya adalah obligasi syariah atau suku berada dalam pengawasan pihak wakil amanat dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, di mana keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disebut dengan MUI. Pengawasan tersebut berlaku sejak tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Selanjutnya yang keempat, operasionalnya. Operasional obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau serta membayar dana obligasi. Yang selanjutnya yaitu tentang reksadana. Yang pertama, pengertian reksadana. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Selain itu, instrumen ini menjadi sarana untuk menghimpun dari dana masyarakat. Dalam hal ini, manajer investasi akan mengelola dana tersebut sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Yang kedua, dasar hukum dari reksadana syariah. Dasar hukumnya adalah diatur dalam peraturan OJK atau yang sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Sementara berdasarkan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa hukum reksadana syariah adalah mubah atau diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga, mekanisme dari reksadana syariah yaitu memiliki operasional dengan menggunakan sistem akad wakalah. Sistem akad wakalah di mana reksadana syariah akan bertugas sebagai mudharib atau disebut juga sebagai pengelola dana dari para investor. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang DSN atau yang sering disebut dengan Dewan Syariah Nasional.
Yang pertama, pengertian dari DSN dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan dengan tuntutan syariat Islam. Selanjutnya, dasar hukum dari DSN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1998 yang dikukuhkan oleh surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya difungsikan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Selanjutnya, mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DSN ini dan pengawas syariah mengadakan analisis operasional bank syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut, yang pada akhirnya Dewan Pengawas Syariah atau DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, operasionalnya, DSN ini berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam yang bertentangan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan. Sedangkan DPS, Dewan Pengawas Syariah, hanyalah bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut di lapangan pada lembaga ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fungsi utama dari Dewan DSN ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu, DSN membuat guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makalah saya sendiri, kelompok saya, yaitu kelompok 6 tentang obligasi syariah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang obligasi syariah. Selanjutnya saya tinggal akan menambah-nambahi kekurangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya sendiri dari kelompok 6 tentang obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah, merupakan bagi hasil, margin, atau serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembagian obligasi. Yang pertama, obligasi syariah mudharabah. Yang dimaksud adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan pembiayaan mudharabahnya. Selanjutnya, tentang obligasi mudharabah emiten, bertindak sebagai mudharib atau pengelola modal, sedangkan pemegang obligasi mudharabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemodal. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan mengenai tentang obligasi syariah. Yang kedua tentang reksadana syariah, yang ketiga tentang DSN atau Dewan Syariah Nasional, yang keempat tentang makalah saya sendiri tadi, yaitu tentang mengenai obligasi syariah. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang atau yang menyinggung ibu dosen, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.